Shalom, selamat malam saudara yang kasih dalam Tuhan. Menyertai istirahat kita malam hari ini, kebenaran firman Tuhan berjudul Asap. Aku segera akan pulang. Saat ini kalau ada orang yang merasa paling susah dan paling malang hidupnya, dia justru adalah orang yang beruntung hari ini. Mengapa demikian? Hal ini akan membuka mata kita untuk menghayati betapa tragisnya hidup ini, sehingga orientasi dan fokus kita tertuju kepada kehidupan yang akan datang. Betapa sulitnya menyadarkan seseorang untuk bisa menghayati hal tersebut jika hidup dalam kenyamanan. Karena itu, kita tidak perlu menyesali keadaan tersebut. Anda jangan merasa kurang bernilai karena miskin, karena tidak mempunyai pasangan, karena tidak mempunyai keturunan, atau karena tidak mempunyai kedudukan, dan lain sebagainya. Hidup ini tidaklah lama. Kita harus membulatkan tekad kita untuk hanya mempunyai satu agenda dalam hidup ini, yaitu menjadi anak-anak Allah yang berstandar Yesus, agar dilayakkan masuk menjadi anggota keluarga kerajaan dan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kekekalan. Menjadi anak-anak Allah berarti berkeberadaan seperti Yesus. Kalau seseorang tidak mengikuti kebenaran ini, dia pasti akan sangat menyesal. Kita hendaknya tidak menilai sesuatu yang lain sebagai masalah yang besar selain masalah kekekalan ini. Ketika seseorang menjadikan suatu masalah sebagai masalah yang besar, sehingga fokus kepada kekekalan terganggu, itu berarti masalah tersebut sudah menjadi berhala. Kalaupun masalah tersebut akibat kesalahan, kita dapat menyerahkan diri kepadanya dan bersikap seperti Daud ketika ia harus menuai akibat kesalahannya. Ketika ia ada di dalam keadaan krisis dan kritis, dia berkata kepada Tuhan, "Kalaupun aku hancur di tangan-Mu, Allah." Mazmur 39 ayat 11. Kalau kita menghayati pemerintahan Allah, di satu sisi kita tidak akan mudah berbuat dosa. Di sisi yang lain, kita akan kokoh menghadapi segala keadaan. Kalau seseorang masih terbelenggu oleh banyak kekhawatiran, itu karena dia masih mempunyai banyak agenda pribadi. Kalau agenda kita adalah bagaimana menjadi anak-anak Allah yang berstandar Yesus, Bapa pasti melindungi kita secara khusus. Percaya, itu berarti berani bertindak walaupun kita tidak melihat.
Kalau kita membaca Alkitab Perjanjian Lama, tokoh-tokoh iman Perjanjian Lama itu memiliki keberanian yang luar biasa. Mereka begitu berani menghadapi hidup dengan segala kesulitannya. Kita sekarang memiliki Roh Kudus. Kita mestinya lebih berani daripada mereka. Agenda kita ini bisa rusak karena keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan bisa rusak juga karena tidak percaya. Jadi, kalau seseorang masih memiliki banyak keinginan, ia pasti akan gugur. Artinya, ia tidak akan pernah menjadi anak-anak Allah yang berstandar Yesus. Kita harus menanggalkan semua keinginan, kecuali keinginan menjadi anak-anak Allah yang berstandar Yesus. Dengan demikian, barulah bisa mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Orang-orang yang merasa berhak memiliki keinginan adalah orang yang sombong. Kalau dia itu adalah anak dunia seperti bangsa Israel, kita bisa memakluminya. Namun, di Perjanjian Baru kita telah dibeli dan sepenuhnya telah menjadi milik Tuhan. Semua keinginan harus ditanggalkan. Segala keinginan dan hasrat kita harus hanya diarahkan kepada satu agenda, yaitu menjadi anak-anak Allah. Banyak orang Kristen salah kaprah karena menyamakan dirinya dengan bangsa Israel. Bangsa Israel ini orientasinya masih pada perkara dunia. Orang percaya tidak boleh menyamakan dirinya dengan bangsa Israel. Panggilan orang percaya adalah bagaimana menerjemahkan hidup Yesus pada 2000 tahun yang lalu ke dalam hidup kita hari ini. Jadi, yang mengganggu agenda tunggal kita, hal yang pertama adalah keinginan-keinginan dan perasaan tidak cukup. Sekarang tantangannya adalah apakah kita ingin mempunyai rasa cukup dan mematikan keinginan-keinginan, kecuali keinginan serupa dengan Yesus. Kita harus memiliki prinsip ASAP, A-S-A-P, yaitu aku segera akan pulang. Memang kita tidak ingin mati konyol. Kita mau mati terhormat dan bermartabat sebagai anak-anak Allah yang berstandar Yesus. Dunia kita hari ini sudah mengalami kemerosotan dalam segala aspek. Kalau kita berprinsip asap, semua pun untuk Allah, bukan untuk keinginan diri sendiri. Kemudian hal yang kedua yang menghalangi kita dan menjadi rusaknya agenda kita adalah ketidakpercayaan. Kalau fokus kita hanya menjadi anak-anak Allah, kita akan berusaha menjadi seperti Yesus. Dalam menghadapi berbagai masalah dan kebutuhan, semua akan dikontrol oleh Bapa. Suasana atmosfer rumah kita akan berubah, akan berbeda dari sebelumnya. Atmosfer dan suasana ruang kerja kita pun akan berbuah seiring dengan prinsip
bahwa kita hanya mempunyai satu agenda, yaitu menjadi anak-anak Allah yang berstandar Yesus. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.